warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ninis Corina Ningrum dari kelas 2A NIM 195111003 Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara atau tutorial membuat grafik fungsi trigonometrik menggunakan GeoGebra. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program komputer yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra-nya. Nah, ini tampilan awalnya. Agar grafik fungsi trigonometrik lebih mudah dipahami dengan GeoGebra, kita harus mengubah skala sumbu X ke dalam derajat. Caranya yaitu klik kanan pada sembarang tempat, lalu pilih tampilan grafik, lalu pada tampilan dasar kita ganti min X-nya menjadi 30 dan maksimal X-nya menjadi 360. Artinya daerah asal untuk sumbu X berada di antara negatif 30 dan 360. Kita ganti juga min Y-nya menjadi negatif 5 dan maksimal Y-nya menjadi 5. Dalam hal ini, grafik nantinya akan memiliki amplitudo maksimal 5 jika berpotongan di sumbu X. Selanjutnya pada sumbu X, kita beri centang pada jarak dan beri nilai 30. Artinya, angka yang dimunculkan pada X adalah kelipatan dari 30 derajat. Nah, pada label kita pilih X dan satuannya yaitu derajat. Nah, kita close saja. Nah, sekarang skala sumbu X-nya telah berubah menjadi derajat. Nah, sekarang kita bisa mengatur jarak antar grafiknya, jadi bisa digeser-geser ataupun klik icon ini, lalu pilih geser tampilan grafik, lalu kita arahkan kepada sumbu X. Kita tarik, nah seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita tinggal memasukkan fungsi trigonometrik yang kita inginkan. Misalkan kita tuliskan fx sama dengan sin x. Jangan lupa bahwa skala sumbu X telah kita ubah dalam derajat. Maka kita perlu menambahkan satuan derajat pada fungsi sin X. Nah, kita klik icon ini, lalu kita pilih derajat. Nah, sudah. Lalu kita tinggal enter. Nah, ini dia tampilan grafik dari fungsi fx sama dengan sin x derajat. Selanjutnya kita akan menentukan nilai minimum dan maksimum dengan cara mengklik icon ini, lalu kita pilih ekstrimum, lalu kita klik pada parabolanya seperti ini. Nah, maka akan muncul nilai maksimum dan minimumnya. Jadi nilai maksimumnya yaitu 1 berada pada interval 90 derajat dan nilai minimumnya yaitu negatif 1 berada pada interval 270 derajat. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik potong grafik, kita bisa mengklik icon ini, lalu kita pilih perpotongan dua objek atau root. Nah, di sini saya memilih root. Kita klik, lalu kita klikkan pada parabolanya seperti ini. Nah, maka langsung muncul titik potong pada grafik yaitu titik C, titik D, dan titik E.
Selanjutnya, untuk memudahkan kita dalam membaca grafik ini, kita bisa memunculkan nilai pada titik-titik ini dengan cara mengklik titiknya. Lalu kita pilih pengaturan. Pada tampilan label, kita ubah namanya menjadi nama dan nilai. Nah, seperti ini. Maka langsung muncul nilai dari nama titik A. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada titik yang lain. Nah, ubah namanya menjadi nama dan nilai. Ini pun juga sama, kita ubah menjadi nama dan nilai. Kita ubah semuanya ya, kita munculkan nilai pada titik-titik yang lain. Kita munculkan nilai dari titik-titik semuanya ya. Kita perkecilkan dulu ininya supaya titiknya kelihatan, lalu kita ubah tampilan labelnya menjadi nama dan nilai. Nah, seperti ini. Sudah ya. Lalu kita tinggal close saja tampilan ininya. Kita perkecil supaya jadi kelihatan. Nah, jadi fungsi trigonometrik dari f(x) sama dengan sin x yaitu memiliki nilai maksimum 1 dan minimumnya itu negatif 1, dan memiliki titik potong C yaitu 0,0, titik D 180,0 dan titik E 360,0. Nah, selanjutnya bagaimana sih jika pada fungsi ini diberikan nilai dan apa yang akan terjadi pada grafiknya? Langsung saja kita pilih icon ini. Lalu kita pilih luncuran. Nah, kita klik di sembarang tempat. Nah, di sini. Lalu pada intervalnya kita memasukkan nilai minimumnya itu yaitu negatif 5 dan maksimumnya itu 5. Lalu kita oke. Nah, lalu kita tempatkan nilai A ini pada fungsi trigonometri yang tadi. Nah, yang ini. Kita simpan di sini A-nya, lalu kita enter. Nah, apa yang terjadi jika kita mengatur nilai A-nya itu? Kita atur dulu. Kita atur A-nya itu ke nilai 3. Nah, sudah. Nah, berbeda kan grafiknya? Di sini memiliki nilai maksimumnya itu 3. Dan minimumnya itu negatif 3. Nah, bagaimana jika ininya ditarik sebelah kiri ke negatif 3? Nah, bentar. Nah, sudah. Maka nilai maksimumnya itu tetap 3, tetapi pada interval 270 dan minimumnya yaitu negatif 3 berada pada interval 90. Sedangkan yang tadi A-nya itu 3. Maaf, kita ulang lagi. Nah, sudah. Nah, maksimumnya itu 3, tetapi berada pada interval 90 derajat. Dan minimumnya itu berada pada interval 270. Nah, selanjutnya bagaimana jika A-nya kita letakkan pada nilai X? Kita hapus dulu. Nah, kita tempatkan di sini A-nya. Lalu kita enter. Nah, berubah kan grafiknya? Jadi gelombangnya itu semakin banyak. Nah, kita atur dulu nilai A-nya yaitu 2. Maka gelombangnya akan seperti ini.
Nah, dari titik 0 sampai 360 memiliki 2 gelombang. Nah, kita batas dulu gambar parabolanya atau gelombangnya dengan 0 derajat kurang dari atau sama dengan X derajat kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita enter. Nah, maka akan ada batas gambar grafiknya, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat, memiliki 2 gelombang dengan nilai maksimumnya itu 1 dan minimumnya itu negatif 1. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.